Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji kembali setelah 2 pekan. Kita gak mengaji. Yang pertama itu karena Idul Adha. Yang kedua kebetulan Mas Anwar kemarin berhalangan dan saya juga kebetulan berhalangan untuk hadir ke sini. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan untuk bertemu kembali dan melanjutkan pengajian Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai dan melanjutkan pengajian Hikam Ibnu Athaillah, terlebih dahulu mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita peroleh mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah bisri minas suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hikmah yang kelima, melanjutkan hikmah yang telah lewat, yaitu ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, adapun usahamu, fima dhamina laka, yang mana Allah telah menanggungnya laka bagimu, wa taksirukah, dan adapun kelalaianmu, fima talaba minka, selama engkau itu dituntut atau Allah menuntut minka darimu, dalilun, yaitu suatu bukti, ala intimasil basirati minka, yaitu suatu bukti bahwa kita buta hati. Manusia itu buta hati. Ala intimasil basirati, buta hati mingkah darimu. Nah, jadi ada kata basir dan ada kata basor. Ada basir, ada kata basor. Nah, kalau basiroh atau basir itu adalah penglihatan yang menggunakan penglihatan hati. Itu namanya basir. Tapi kalau basor itu adalah penglihatan yang menggunakan mata. Nah, ini dalam bahasa Arab itu suatu hal yang berbeda, yaitu kalau basor ini ainul basor. Nah, kalau basir itu adalah ainul basir, itu adalah ainul qalbi, yaitu mata hati. Nah, ijtihaduka fi ma dhamina laka wa taksiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Apa maksud dari hikmah yang kelima ini? Qala Syarqawi yarhamullah. Qala, berkata Syarqawi, siapa Syekh Syarqawi, yarhamullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Syekh Syarqawi. Walidha, dan oleh karena itu, qala, berkata siapa Yai Musannif, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima dhamina laka, ya, ijtihaduka, adapun upayamu atau kerja kerasmu, fima dhamina laka, yang telah Allah tanggung laka bagimu, ya, takaffalallahu laka bihi, di mana Allah telah menanggung laka bagimu, ya, wa huwa ar-rizquh, ya, tanggungannya itu apa? Yang Allah telah tanggung, artinya Allah sudah menanggung dan bertanggung jawab terhadap rizkimu, tafaddulan minhu wa ihsanan, yaitu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua perkataan, ya, dua perkataan, yaitu usahamu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelalaianmu terhadap apa yang sudah diperintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan saat di mana tanda kita itu sedang buta hati. Nah, sekali lagi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ijtihaduka fi ma dhamina laka, itu bersandar kepada
firman Allah yang berbunyi wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak kemudian dari hewan-hewan yang melata itu la tahmilu rizqaha, tidak membawa rizkinya, Allah yarzuquha. Justru Allah yarzuquha, justru Allah lah yang kemudian telah memberikan rizkinya. Nah, bisa bayangkan kemudian bahwasanya upaya kita begitu ya, upaya manusia itu pada dasarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia itu hanya berupaya dan berusaha saja. Tetapi soal rezeki itu merupakan tanggungan yang telah dipastikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemberian rezekinya itu, ya bentuk pemberian rezeki kalau kita sehat begitu ya. Kalau kita itu dikasih keberuntungan pada hari ini, esok itu juga diberikan keberuntungan, kita diberikan anak-anak kita sehat semuanya, ilmu kita bermanfaat semisal, itu adalah tafaddulan minhu, yaitu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanan, dan itu merupakan suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kemudian kalau kita hidup ini tanpa kemudian diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dan kebaikannya, niscaya hidup ini akan berat sekali untuk kita lalui bersama. Suatu contoh begini. Setiap hari sering kita sampaikan bahwasanya banyak di antara kita itu merasa bahwasanya rezeki kita itu tidak tercukupi setiap hari. Padahal kita kalau mau boleh sadar bahwasanya semenjak kita lahir ya sebenarnya tidak membawa apa-apa. Semenjak kita lahir tidak membawa apa-apa sampai detik ini kita hidup merupakan bentuk dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Cuman kekhawatiran manusialah yang kemudian sering kekhawatiran besok ini makan apa kira-kira, atau bulan depan itu makan apa kira-kira. Nah, kekhawatiran itulah yang kemudian membuat kita itu, keyakinan kita itu tidak pol-polan begitu ya, tidak maksimal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak kemudian hewan-hewan yang melata itu mereka itu gak membawa rezeki, tapi Allah lah yang kemudian memberikan rezekinya. Nah, ya kita semua memang menyadari bahwasanya kalau besok bulan depan gitu ya. Ini bulan apa? Juni ya. Juli ini kan bisa dipastikan sudah pembayaran SPP semisal ya, atau uang gedung lah semisal, kalau yang punya anak itu uang gedung semisal, atau kalau anaknya mau masuk dari SD ke SMP semisal, itu kan harus melakukan pembayaran. Nah, itu memang terasa sangat berat sekali. Kalau itu bukan karena anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mungkin kita tidak akan mampu untuk membayar kewajiban yang itu menjadi tunggakan ya, atau bukan tunggakan, yang kewajiban yang harus kita bayarkan pada sekolah semisal. Nah, jika kita mampu untuk membayarnya, itu murni sekali lagi tafaddulan minallahi azza wa jalla. Itu murni bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanan, dan begitu juga suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan manusia yang itu fi ahsani taqwim, yaitu sebaik-baiknya bentuk, itu dibanding makhluk yang lainnya begitu ya. Nah, makhluk yang lainnya itu yang biasa-biasa saja lah istilahnya, ya kayak hewan melata dan seterusnya. Wa ka'ayyim min dabbatin, yaitu seberapa banyak kemudian hewan-hewan yang melata itu, mereka itu semuanya tidak membawa yang namanya rezeki, tapi Allah lah yang memberikan mereka rezeki. Apalagi manusia begitu. Cuman tugas kita sebagai manusia ya tetap harus berupaya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Entah itu rezeki yang akan dimaksud adalah materi atau yang bersifat non materi, yang bersifat semisal uang, semisal atau beras, semisal atau makanan, semisal
Itu bersifat materi. Atau rezeki itu bentuknya tidak harus materi. Semisal kebahagiaan, kesedihan, dan seterusnya. Itu merupakan rezeki tersendiri yang diberikan oleh Allah SWT. Mungkin uang kita tidak kaya dengan adanya uang. Uang kita tidak kaya, tapi hati kita yang kaya. Bisa saja semacam itu. Mungkin kebahagiaan kita tidak harus ke mall semisal. Mall terdekat mana sini? Di Mojokerto ada mall ya? Oh ada. Mallnya apa Ibu? Oh Sunrise nggih, Sunrise. Ya, ntar kalau surup kayak gini sunset mungkin ya. Kalau pagi sunrise. Nah, Sunrise Mall semisal. Mungkin sebagian orang untuk bahagia itu kan Sunrise Mall semisal. Tapi sebagian orang hanya dicukupkan hanya untuk pergi ke MKP itu sudah senang biasanya. Atau pergi ke Pandan naik odong-odong semisal. Prinsipnya kan kebahagiaan sebenarnya. Nah, prinsipnya kan kebahagiaan. Kebahagiaan itu merupakan rezeki tersendiri. Nah mungkin kita memang tidak punya uang. Beras ya pas-pasan semisal. Tetapi bahwa kemudian kita mempunyai putra atau putri yang memberikan kebahagiaan tersendiri, anaknya soleh dan soleha, itu merupakan rezeki tersendiri dan tidak semua orang mempunyai rezeki tersebut. Semacam itu. Mungkin juga kemudian kita banyak uang. Ya, banyak uang, maksudnya ya artinya di atas rata-rata lah ya pendapatannya. Rumahnya gede semisal. Mobil garasinya sampai-sampai gak terhitung kalau hari Sabtu semisal naik expander semisal ya. Hari Minggunya naik apa kira-kira? Godong-godong. Kok jomplang banget. Sabtu expander, Minggunya odong-odong. Ya semisal ya agak berwarna begitu ya. Agak berwarna. Apalah semisal ya, Terios semisal, terus begitu ya, beda-beda setiap harinya itu beda-beda nama merek mobil semisal, Pajero semisal, panas coba ceruk, naik pickup lah. Nah itu yang bisa saja kemudian, naudzubillah bisa saja kemudian putra atau putrinya ada yang sakit, atau ibunya sakit semisal, atau istrinya sakit, atau memang gak ada yang sakit, tetapi kemudian tukaran terus misal itu ya gak menarik juga dalam bahtera dalam kehidupan berumah tangga. Nah makanya sekali lagi rezeki itu tidak harus berbentuk materi. Makanya kaya itu tidak harus kaya harta tetapi juga kaya hati. Banyak kemudian orang itu yang kaya harta tetapi hatinya tidak kaya. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dan tidak mampu untuk mensyukuri sesuatu yang sudah ada. Nah, bagaimana caranya kemudian seseorang itu bisa kaya hati? Bayangan saya begitu ya. Bayangan saya adalah mensyukuri apa yang sudah kita miliki hari ini. Bayangan saya semacam itu. Itu cara yang paling mudah untuk bisa kaya yang namanya kaya hati. Nah, kebanyakan dari kita merasa manusia itu seringnya itu memang selalu akan merasa mempunyai suatu kebutuhan. Atau merasa kurang, bukan butuh, merasa kurang terus menerus. Padahal kalau kita boleh tahu bahwasanya ra'su kulli khati'atin ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi dunia itu merupakan pangkal dari semua kesalahan sebenarnya. Artinya kita hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwasanya orang yang terlalu mencintai berlebihan terhadap dunia itu menjadi akar masalah dari segala kesalahan semacam itu. Apa saja itu bentuknya? Apa saja? Seringnya manusia itu ketika dianya cinta berlebihan terhadap dunia, maka itu merupakan bagian dari di mana seseorang itu bisa dipastikan puncak dari yang namanya kesalahan atau kegagalan bisa saja semacam itu. Makanya kalau terhadap dunia itu jangan berlebihan, bikin pusing kadang ya, bikin pusing. Ya dijalani saja, mungkin dijalani saja. Ya dipikir, tapi ojo teman-teman maksudnya. ya dipikir saja, ya dijalani begitu ya. Yang penting kita sudah berupaya untuk menghindari dari hal-hal yang sangat menyedihkan dan berusaha mencari suatu kebahagiaan begitu kan. Terus kemudian kita sudah berusaha untuk mencari rezeki yang halal begitu. Kok dapatnya ya pas-pasan, ya itu mungkin sudah rezeki kita. Dan itu sudah sesuai takaran kita. Kita khawatir kemudian kita diberikan lebih ternyata gak kuat megangnya. Bisa saja semacam itu. Tidak semua kemudian orang itu mampu megang uang banyak, bisa stres.
Dan tidak semua kemudian suatu hal yang buruk itu atau sesuatu hal yang itu menurut kita itu suatu kekurangan, bisa-bisa itu merupakan suatu kebaikan bagi diri kita. Bisa-bisa semacam itu. Nah, makanya oleh sebab itu wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Nah, ila ghairi dzalika minal ayat. Ya, pada ayat-ayat yang lain juga menjelaskan hal yang sama. Wa taksiruka fima talaba minka, dan kelalaianmu terhadap apa yang telah Allah minta darimu, wa huwa al-amal. Ya, al-amal, amalus salihah. Nah, bentuk kelalaiannya itu apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala meminta atau mewajibkan diri kita. Sedangkan kita mengabaikan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Yaitu al-amal alladzi tatawassalu bihi adatun ila maulaka min adhkarin wa salawatin wa auradin wa ghairi dzalika min anwa'it ta'ah. Yaitu amal itu sesuatu yang menyampaikan dirimu itu biasanya kepada Tuhanmu. Amal-amal itu bentuknya seperti apa yang bisa kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah berzikir. Berzikir, salawat, wiritan, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu min anwa'it ta'at, dari macam-macam yang namanya ketaatan. Nah, kalau soal rezeki, sudahlah Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjamin. Allah cuman meminta diri kita itu adalah kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, salat, terus kemudian wiritan-wiritan yang perlu kita wiriti, yang harus kita istiqomai, semacam itu. Kalau soal rezeki itu sudah fi ma dhaminalaka, Allah yang akan menjamin itu. Allah yang akan menjamin. Kalau bicara kesehatan itu sangat mahal sekali, sangat mahal sekali. Bisa bayangkan semisal kayak bersin saja lah, kayak barusan bersin kan, pacim gitu ya. Itu kan rezeki tersendiri ya. Bersin itu rezeki tersendiri. Saya belum pernah kemudian melihat orang bersin, saat bersin itu mohon maaf, matanya itu terbuka begitu kan. Kan sangat tidak mungkin. Nah, rata-rata kan orang bersin itu tertutup matanya kan begitu kan. Acim kan begitu ya, biasanya tertutup. Nah, itu kan rezeki tersendiri. Bayangkan kalau semisal bersin matanya terbuka. Itu bisa mencolot itu. Insya Allah mencolot. Secara keterangan biologi memang seperti itu. Jadi kalau kita bersin, matanya kita belalak gitu ya, Masya Allah mencolot gitu ya, langsung keluar begitu. Makanya itu rezeki tersendiri. Bersin saja itu merupakan rezeki tersendiri, yaitu tafaddulan minhu. Nah, ya hal-hal yang kecil saja itu merupakan rezeki. Nah, contoh semisal, ya mohon maaf, ini bukan bicara jorok ya. Semisal ada saya punya tetangga dulu itu, gak bisa ngentut saja gak bisa. Bayangkan gak bisa ngentut loh, sakitnya kan luar biasa kan ke perut kan. Itu beli obat pil, 1 pil, itu dulu saya masih aliyah kayaknya waktu itu. Itu harganya 1 juta, hanya pengen ngentut dong. Saya bayangkan ngentut saja itu 1 juta. Lah kita ngentutnya sudah berapa kali dalam sehari kan begitu, kira 1 juta kan begitu. Nah, itu kan luar biasa itu kalau semisal kita hitung satuannya kan begitu. Makanya kita harus bersyukur yang sudah ada. Kita harus bersyukur yang kita miliki hari ini. Itu harus kita syukuri. Nah, ya insya Allah kalau kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan merasa sudah cukup terhadap apa yang kita miliki, insya Allah menurut saya justru itu hidup kita akan lebih tenang dan bahagia. Nah, dan saya punya keyakinan kuat bahwasanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita itu ya bersyukur, niscaya Allah SWT akan menambahkan. Problemnya kita nggak bertambah kan karena kita nggak bersyukur. Bertambah mungkin, tapi kemaruk. Ini problem juga. Tamak itu menjadikan masalah tersendiri. Termasuk diantara penyakit yang sulit untuk diobati. Selain diantaranya adalah hasud, tamak, dan seterusnya. Tamak itu paling sulit. Termasuk hasud itu juga paling sulit. Nah, oleh karena itu, ijtihaduka fima dhaminalaka wa taksiruka fima talaba minka. Nah, kalau semisal kemudian kita lalai terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dalilun ala intimasil basirati minka. Itu merupakan suatu bukti bahwasanya kita sudah mati buta hati. Nah, intimas. Nah, lalu bersandarkan pada apa bahwasanya kita itu disuruh diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu
Permintaannya Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya itu macam-macam. Beribadah itu ya bisa dengan, ya itu tadi disebutkan min adzkarin, dengan cara berzikir. Zikir selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Paling mudahnya berzikir gimana? Paling mudahnya berzikir adalah kita mengingat terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemberi nikmat itu? Yang kita punya hari ini, kita ingat pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikir. Masya Allah hari ini bisa makan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya mungkin saya tidak bisa makan hari ini. Alhamdulillah nasi sepiring gitu ya, masih ada di hadapan kita begitu. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Zikir yang paling mudah itu. Zikir, dan itu sudah zikir. Karena enak sekali kan. Nah, zikir paling mudah adalah cara di mana kemudian kita ingat saat kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat. Itu yang paling mudah sekali. Nah, bayangkan kemudian kita kalau mengingat begitu ya, saudara-saudara kita yang seiman, yang beda negara tentunya, misal di Palestina sekarang yang lagi kacau balau begitu kan. Mereka mau makan saja itu sulit, begitu. Makan saja itu sulit. Nah, sedangkan kita di Indonesia ini yang merimpah ruah gitu ya, kekayaan alamnya begitu. Tetangganya itu Masya Allah begitu ya, luar biasa lah, sering bergotong royong dan seterusnya. Itu satu hal kenikmatan yang perlu kita syukuri bersama. Makanya sekali lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai cara dan dengan berbagai macam apa yang bisa kita abdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah, paling mudah adalah kita mengingat terhadap pemberi nikmat. Pemberi nikmat apa yang telah kita nikmati hari ini, begitu. Wah, itu salah satunya. Dan masih banyak yang lainnya dengan cara berpikir atau sholawat misalnya, sholawat, wiritan dan seterusnya. Banyak sekali macam-macam dari taat. Fal matlub minal murid as-sa'yu fi qutil arwah wa huwa dzikrul maula. Tuntutan dari seorang murid itu adalah as-sa'yu fi qutil arwah. Dia berupaya untuk memberikan asupan energi pada ruhnya kita. Asupan energi itu ada dua macam. Ada asupan energi itu yang bersifat fisik, sekali lagi, materi. Ada asupan energi yang itu bersifat non-fisik. Asupan energi yang untuk non-fisik itu pada ruh kita. Jadi manusia itu kan terbagi menjadi dua macam. Ada jasad, ada ruh. Ruh ini merupakan hal yang paling inti dalam diri kita. Kayak apa ya gampangannya ya? Gampangannya kayak, ya taruhlah HP lah ya, HP. Nah, kalau semisal baterainya ini dicopot, baterai tidak akan berfungsi. Nah, agar supaya HP ini bisa hidup, maka harus dicas. Nah, HP ini bisa hidup ketika sudah dicas. Sama kemudian di dalam diri manusia itu ada dua macam. Ada yang berbentuk fisik, yaitu luaran yang kelihatan ini. Ada ragawi, ada yang bersifat ruhani, bersifat roh. Nah, agar supaya kemudian roh kita itu bisa hidup, murub, bisa hidup, maka kemudian kita berbanyak yang namanya asupan energi, kutil arwah. Asupan energinya itu dengan cara apa? Dengan zikrul maula, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Agar supaya HP ini bisa hidup, maka kemudian harus dicas. Agar supaya lampunya itu bisa hidup, maka harus dipetek. Nah, sekeluarnya dipetek. Makanya hidup. Nah, agar supaya yang lain itu bisa hidup, nah ibu-ibu bisa paham. Nah, bisa tahu caranya, lebih ngerti caranya itu. Nah, pokoknya semuanya yang sekiranya itu bisa hidup, maka harus dicas terlebih dahulu. Nah, kalau nggak dicas, nggak hidup. Bentar. Nah, itu. Nah, cara untuk kemudian menghidupkan ruh kita itu dengan cara dzikrul maula, yaitu ingat pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan pekerjaan atau tindakan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Nah, itu yang dibutuhkan, yang dituntut, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. La kutul asbah, bukan kemudian kita hanya berfokus pada asupan energi yang bersifat fisik, enggak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak memerintah suruh makan terus, ya enggak. Tapi harus diukur dengan kebutuhan fisik kita saja. Tapi kalau suruh berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, nah itu menjadi tuntutan kita bersama setiap saat begitu. Makanya kalau urusan makan ya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya makan kan hidup itu bukan untuk makan tapi makan untuk hidup. Jangan sampai kemudian kebalik-balik begitu ya. Makan kok isinya hidup kok isinya untuk makan. Ini wis ngemil terus setiap hari. Ya bakso lah, ada cireng lah, ada pentol lah, ada apalah dan seterusnya lah, ada ada cilembu dan seterusnya. Itu dimakan terus mulai dari Bendungan Jati sampai ke Pandan, di mana di situ ada makanan-makanan semuanya dibeli begitu ya. Itu namanya kutul asbah. Nah, kutul asbah. Dan itu bukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Saya sudah diet, Mas. Iya, diet makan. Tapi nyemilnya mulai dari pagi giling terus kalah selipan padi gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa itu ya. Jajannya itu yang nggak nguatin, ya, jajannya nggak nguatin. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud kemudian kutul asbah itu adalah mengisi nutrisi secara fisik. Tetapi bukan itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Secukupnya saja. Tapi kalau soal kemudian kita berupaya keras untuk memberikan pasokan energi terhadap rohani kita, maka itu harus dilakukan setiap saat. Kalau bisa setiap kali hembusan nafas kita itu selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sulit. Ya, Ya semampunya saja. Nah, kenapa kemudian kita itu tidak dituntut untuk terlalu berusaha penuh gitu ya. Terlalu bersungguh-sungguh atau berupaya melewati batas. Saya mengatakan melewati batas. Tapi berusaha itu penting. Tapi yang bermasalah dan itu tidak diperkenankan adalah seseorang itu terlalu melampaui batas usaha untuk mengisi yang bersifat fisik. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, berlebih-lebihan. Nah, kenapa demikian? Karena li'annahu qaimun bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab. Li'annahu qaimun bihi ghairuhu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah bertanggung jawab, yang sudah menanggung terhadap apa yang menjadi rezeki yang bersifat fisik itu tadi. Nah, itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semisal kita itu tidak mampu kemudian upaya untuk berzikir, sholawat dan seterusnya begitu ya, terhadap apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan dalilun ala intimasil basirati minka. Itu merupakan suatu bukti bahwasanya mata hati kita itu sudah buta. Kalau sudah mata hati kita itu sudah buta, nah ini. Nah, sekali lagi, kalau mata hati kita itu sudah buta, nasihat apapun bentuknya tidak akan pernah masuk. Nasihat apapun tidak akan pernah masuk. Kenapa demikian? Karena sudah kolbun kosi. Hatinya sudah mengeras. Padahal sama tetangganya itu sudah diingatkan. Atau sama ibunya sudah diingatkan. Atau sama saudaranya sudah diingatkan. Tapi kok kita hatinya itu keras. Nasihat yang baik pun tidak akan pernah masuk. Padahal kita sesama muslim itu diminta tasawubil haqqi wa tawasawbis sabri. Kita itu diingatkan untuk saling mengingatkan suatu kebenaran. Tapi hatinya sudah keras, ya insyaallah khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim, semacam itu. Sama saja kemudian seperti halnya orang kafir itu tadi, khatamallah. Jadi hatinya itu sudah cupet istilahnya itu ya, sudah cupet. Nah, atau dikasih tahu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terlindungi dari hal yang itulah. Umyul basirati minkah, yaitu bentuk dari kita itu sudah buta hati.
Apa yang dimaksud basiro itu? Wahia adapun basiro ainun fil qalbi. Mata fil qalbi dalam hati. Mata hati. Mata yang ini itu sering menipu. Kita sering tertipu oleh yang namanya mata. Ya, sering tertipu kita itu dengan mata. Lihat orang lain gitu kayaknya seneng gitu ya. Padahal dia senep aslinya. Nah, lihat tetangga kok, memang rumput tetangga itu jauh lebih hijau dan indah memang terkadang. Tapi kalau kita dalami kayak gunung gitu. Gunung kan kalau dilihat dari sini, Gunung Arjuno itu kan keren sekali begitu ya. Tapi coba kalau kita dekati. Kalau kita dekati di situ ya banyak jurang, banyak dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita melihat Arjuno, ketika ada di puncak Arjuno lalu kemudian kita itu melihat penanggungan sebenarnya. Oh, kok kayak indah ya penanggungan. Sebenarnya kan mata sebenarnya. Mata itu sering menipu memang. Manusia itu kecenderungannya adalah visual. Sukanya melihat memang. Dan setiap manusia itu cenderung dianya tertipu dengan namanya penglihatan. Sederhananya begini. Kenapa kok ini contoh sederhana. Kenapa kok kemudian setiap orang itu seringnya lah ya, kebanyakan orang atau seringnya di antara kita kalau siang itu tidak mempunyai rasa takut. Tapi kok malam-malam itu ada suara saja, itu langsung maksudnya kayak siap-siap begitu ya kira-kira ya. Siap-siap lari maksudnya itu karena ada ketakutan kan. Kenapa? Karena indera yang dipakai, ya alat indranya itu bukan hanya mata yang dipakai. Tapi banyak indera yang kemudian kita pakai. Sehingga lebih peka. Nah seringnya mata itu kalau hanya berfokus pada indera mata saja, mata itu sangat menipu dalam hidup itu. Semacam itu. Nah kayak dianya itu paling bahagia, namun nyatanya kan belum tentu juga. Nah kayak dianya tenang, tapi katanya itu kan kayak. Tapi sebenarnya dia itu ruwet sekali hidupnya sebenarnya. Kita nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu. Mungkin dianya berasa ya memang kelihatannya wira-wiri ke sana. Ya sawang sinawang lah gampangannya. Urip kan sawang sinawang urip kan. Ya sampean sing sawang nyawang sini sing disawang gitu kan. Ya sawang sinawang lah. Ya di sana kelihatannya enak tapi yang enggak juga belum tentu, ya, belum tentu. Nah, al-basira itu adalah ainun fil qalbi, yaitu mata hati. Indrawi yang 5 ini sering sering keliru menangkap sesuatu. Semisal ini mata itu sering kita beranggapan begini paling mudah. Kita melihat langit itu kan biru, ya kan? Padahal itu kan batas penglihatan manusia. Sebenarnya kan bukan biru sebenarnya. Itu cuma batas penglihatan manusia saja. Ya, karena mata sering menipu. Nah, begitu juga pendengaran. Pendengaran itu sering juga menipu seringnya menipu. Apalagi mulut. Malah bukan sering menipu orang malah kadang ya, menipu orang kadang. Pokoknya indera-indera ini kalau kita tidak pandai untuk menyaringnya, maka kemudian besar kemungkinan itu akan kita tertipu. Makanya fitnah itu terjadi karena kita ditipu oleh pendengaran kita yang keliru menangkapnya. Lalu bagaimana? Yang benar adalah kekuatan hati. Hati itu adalah puncak dari segalanya. Kalau hatinya kita bersih, maka besar kemungkinan apa yang kita tangkap itu akan bersih. Itu kalau hatinya tidak buta. Nah, tapi kalau hati kita itu tidak bersih, artinya itu kotor semisal, ya yang kita tangkap itu akan buruk semua. Meskipun yang disampaikan adalah suatu kebaikan. Satu contoh semisal, nasihat dari orang lain. Karena hati kita itu kotor, ya besar kemungkinan yang ditangkap itu akan kotor juga baliknya. Nah, begitulah. Itu ainun fil qalbi. Dan sekali lagi, hati itu menentukan segalanya. Hati itu sekali lagi menentukan segalanya. Jika hati kita itu kotor, maka besar kemungkinan apa yang menjadi perilaku kita, keseharian kita itu akan menjadi kotor juga. Semacam itu. Mungkin kelihatannya baik, tapi hatinya itu buruk, dia punya intrik. Nah, mungkin semacam itu. Wahia ainun fil qalbi, tudrikul umur al-ma'nawiyah. Al-basirah itu adalah dia mampu mengetahui perkara-perkara yang bersifat ma'nawi. Nah, bersifat ma'nawi.
Kama annal basar yudrikul umur al mahsusah. Sebagaimana basar, ada basir, ada basar. Kama annal basar, sebagaimana yang namanya basar, ini namanya basar. Penglihatan mata yang ini namanya basar. Kalau yang ini namanya basir. Nah, ini namanya basir. Penglihatan yang ada dalam hati itu adalah basir. Nah, yudrikul umur al mahsusah. Basar itu, basar yang ini berarti, itu mengetahui segala perkara-perkara yang terindrawi, yang kelihatan nampak semacam ini. Itu adalah basar. Nah, tapi urusan hati itu harus diketahui dengan hati. Nah, semisal ngaji hikam ini, saya sering menyampaikan ke teman-teman, saya gak bisa membaca hikam kecuali hati saya itu sedang kondisi tenang, stabil begitu ya. Tapi kok kondisinya tidak stabil, entah itu sedih, entah marah atau apa, namanya saya juga manusia biasa, bukan nabi kan. Itu memahami hikam gak kesulitan. Kenapa demikian? Karena ini saya mempunyai keyakinan kuat, hikam itu ditulis dengan hati. Begitu. Nah, makanya istilahnya Yai Hamid Pasuruan itu pernah menyampaikan bahwasanya jika apa yang disampaikan itu keluarnya dari hati, maka akan sampai pada hati. Tapi jika itu tersampaikannya dari mulut, maka keluar lagi dari telinga. Nah, saya tidak tahu apa yang saya sampaikan ini apakah keluar dari hati atau cuma dari mulut saja. Semacam itu. Yang jelas saya cuma membacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harapan kita semuanya ya kita dapat barokahnya dari beliau. Saya cuma menyampaikannya saja. Nah, wa fi ta'birihi, dan dari ungkapannya itu bil ijtihad, dengan kata ijtihad, isyaratun, yaitu suatu isyarah, suatu petunjuk, ila anna talabur rizki min ghairi ijtihadin, bahwasanya mencari rizki tanpa upaya yang keras itu la ba'sa bihi lil murid. Itu gak masalah bagi seorang murid, orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Wala yadullu ala intimasi basiratihi, dan itu tidak menunjukkan buta hatinya. Jadi semacam itu. Nah, jadi sekali lagi ijtihaduka fi ma dhamina laka wa taksiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Jadi upayamu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kemudian semua rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang patut kita kerjakan, yang harus kita maksimalkan itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dibalik. Jangan sampai kita soal dunia itu bersungguh-sungguh dan bersusah payah sampai batas kemampuan kita, sedangkan urusan akhirat kita leyeh-leyeh. Karena urusan akhirat itu bukan urusan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala pada kita itu adalah soal di mana kemudian kita disuruh sholat, dzikir, dan seterusnya. Tapi apakah kemudian kita harus ke masjid terus setiap hari begitu? Tidak begitu juga mananya. Mananya adalah kita itu sesuaikan dengan kewajibannya, sunnahnya kita jalani semampu kita, lalu kemudian selebihnya adalah niatkan bahwasanya itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Ya seperti nikah. Nikah itu kan tujuannya apa? Apa coba kira-kira? Ibadah luar biasa. Ya semoga. Ya seharusnya begitu memang, seharusnya begitu. Idealnya begitu. Jadi menikah itu tujuannya ya memang ibadah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang dianya itu nikah karena ibadah dan karena Allah Subhanahu wa taala itu kemungkinan besar bahagia dan dianya itu akan langgeng. Problem dari kita kemudian seringnya ketidaklanggengan itu tidak berdasarkan karena kecintaannya atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Begitu kira-kira, begitu. Saya ambil satu lagi hikmah sebelum kita akhiri. Saya sengaja pakai ini ya, tak print tadi, hikamnya tak print. Soalnya berapa hari ini, seminggu ini di depan layar laptop terus, gak kuat. Matanya yang gak kuat, matanya yang kalah ternyata. Untungnya bukan buatan Jepang ini ya. Al-hikmah sadisatu, hikmah yang ke-6, la yakunu ta'akhuru amadil ata' ma'il ha'i fid du'a mujiban liyasika fa huwa dhamina laka al-ijabata fi ma yakhtaru laka la fi ma takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. La yakunu, maka tidak ada ta'akhuru amadil ata', waktu pemberian itu ma'al ilha'i fid du'a, terus menerus ya memanjatkan dalam doa, mujiban sebagai suatu alasan liyasika, yaitu keputusasaanmu. Nah,
Fahuwa dhamina lakal ijabah, Allah lah yang akan menanggung laka bagimu al-ijabata, yaitu apa? Penerimaan, ya. Ya. Fima yakhtaru laka, terhadap apa yang kemudian Allah itu pilihkan untukmu, la fima takhtaru li nafsika. Bukan Allah yang memilih, bukan kamu yang memilih untuk dirimu sendiri. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Di waktu yang Allah itu kehendaki, bukan engkau yang bukan di waktu yang engkau kehendaki. Maksudnya apa? Ya, kita itu saat kemudian kita itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan terus-menerus pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, lalu kemudian kita beranggapan semisal takhuru amadil ato. Ternyata pemberian itu dipending ya. Ditunda. Nah, ditunda. Itu penundaan itu ya mungkin bentuk dari suatu alasan di mana kamu itu hampir putus asa dalam hidup ini. Beserta itu engkau selalu doa memanjat terus-menerus. Misal kita sudah bekerja ini. Bekerja sudah hampir putus asa. Dan manusia kan begitu kan. Sehingga agama atau Allah SWT yang dijadikan pelarian. Dan itu ya baik daripada enggak sama sekali. Tumpuan akhir hidup kita itu memang harus di hadapan Allah SWT. Karena enggak ada yang kemudian dalam hidup kita itu yang menolong, betul-betul menolong, kecuali Allah SWT sebenarnya. Kadang kita minta bantuan pada manusia, itu biasanya masih butuh pamrih, butuh balasan. Tapi kalau kita sudah berupaya keras, lalu kemudian sampai tidak ada jalan sama sekali, lalu kita berdoa pada Allah SWT, lalu kok kemudian balasannya itu atau ijabah doanya itu ditunda, nah itu mungkin saja itu ya cara Allah SWT akan memberikan ya fima yakhtaru laka la fima takhtaru nafsika. Waktu di mana Allah itu memilih untukmu, bukan kamu yang memilih. Karena Allah menjamin untuk itu semua. Kita sudah berupaya kuat, kita sudah berusaha kerja keras, bersamaan itu kita hampir putus asa, namun kita tetap berdoa pada Allah SWT. Tidak perlu kita menyerah sebenarnya. Lalu kemudian di situ kita pastikan bahwasanya Allah SWT menjamin terhadap rezeki kita. Cuman bukan kemudian kamu yang memilih, tapi Allah yang memilih. Contoh, ya Allah kapan saya kira-kira mempunyai rumah semisal. Saya sudah kerja keras. Ya Allah kapan kira-kira BRI sama Mandiri saya ini lunas semisal. Ya ini saya padahal sudah kerja ini pontang-panting. Pagi itu ya ke sawah, sore ya jualan dan seterusnya. Tapi kok gak lunas-lunas? Ini mah gak lunas, wong angsurannya tambah terus, sangel guys. Maksudnya kita ya berupaya terus dan berdoa pada Allah SWT. Dan kita tidak tahu kan, barangkali tenornya itu kemudian yang seharusnya 36 bulan, lalu kemudian karena ada rezeki tiba-tiba nomplok, lalu kemudian kita tutup semisal. Ya bukan kemudian buka lagi, bukan. Tapi ya ditutup, bukan kemudian dibuka lagi. Nah, itu yang kemudian saya ingin sampaikan bahwasanya kita tidak tahu berupaya sudah kuat, lalu kemudian kita berdoa pada Allah SWT, Allah itu tahu kapan kemudian itu yang terbaik buat dirimu. Kira-kira semacam itu. Mohon maaf, ini kata dirimu bukan kata saya, tapi katanya Syekh Ibnu Athaillah. Ya, mohon maaf. bukan mau mendikte atau mengajari, bukan, tapi memang redaksinya begitu, catatannya begitu. Nah, jadi Allah yang memilih waktu yang itu tepat. Nah, waktu yang tepat buat dirimu dan apa yang lebih pas misal. Nah, bisa saja kemudian Allah memang sengaja ya tidak memberikan rumah saat ini bagi kita. Ya mungkin kita masih bersama orang tua kita semisal. Bersama ibu semisal satu rumah, satu atap dengan ibu atau sama orang tua. Ya mungkin saja hikmahnya itu agar supaya kita masih
diminta oleh Allah SWT, dituntut oleh Allah SWT untuk berusaha dan belajar birru walidain, yaitu berbuat baik pada kedua orang tua. Bisa saja semacam itu. Bisa saja kemudian dengan hal yang semacam itu kita bisa berbuat baik, dan kapan lagi kita bisa berbuat baik dengan orang tua? Semacam itu. Nah, atau bisa saja kemudian kalau kita misal punya rumah sendiri, berpisah dengan orang tua, bisa saja kemudian itu tidak aman. Bisa saja semacam itu. Banyak kemungkinan-kemungkinan hikmah yang kita tidak tahu. Makanya kemudian disebutkan di sini, fahuwa dhaminalaka al-ijabah. Allah yang akan menanggung terhadap ijabah doamu itu. Mengkabulkan doamu itu Allah yang akan menanggung. Fima yakhtarulaka. Dan Allah yang akan memilihnya. Wala fima takhtalu nafsika. Bukan engkau yang memilih. Fil waqti alladhi yurid. Di mana Allah SWT yang menghendaki. La fil waqti alladhi turid. Bukan engkau yang menghendakinya. Semacam itu. Semisal besok ini, pokoknya bulan depan, ini harus lunas BRI saya ini. Tidak bisa, Pak. Katanya Allah SWT dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu itu kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkannya. Tapi ketika saya ini, Pak, masih kurang 1 tahun, Pak, saya itu. Kurang 13 bulan. Saya sudah berdoa kuat pada Allah SWT. Tapi gak lunas-lunas. Gak bisa lunas. Tenornya tetap sampai 13 tahun, 13 bulan, semisal. Ya tetap harus cicilan kalau masalah itu. Bahwa kemudian kita dapat rezeki, tiba-tiba dapat rezeki, lalu kemudian karena itu hutang, maka niatkan kalau itu memang hutang, niatkan untuk segera melunasi. Insya Allah pasti akan ada jalan secepat-cepatnya. Semacam itu. Tapi kok sudah dalam pikirannya itu, Masya Allah, kadang kan begini hidup itu ya. Kita punya hutang, gitu kan. Ada rezeki, bukan kemudian untuk ditutupi hutangnya, malah pikiran ini banyak sekali, list dapur nih banyak sekali, mulai sesutil, apalah, blender, semuanya ada. Akhirnya lupa sama hutangnya, yaitu yang bikin kita itu lama punya hutang. Problemnya itu, problem utamanya ya di situ itu. Ya jadi kalau punya hutang, itu urusan antar manusia itu selesaikan, semacam itu. Itu selesaikan dulu. Percayalah bahwasanya kalau kita itu bertahan, kebutuhannya itu bukan karena kebutuhannya secukupnya dan sepantasnya, itu insya Allah ya kita akan diberikan kemudahan. Tanpa kemudian berhutang sebenarnya. Cuman kita itu gak sabaran. Kita itu cenderung tidak percaya, mohon maaf kasarannya itu kurang percaya sama Allah SWT. Sehingga pengen mendahului. Dengan cara apa? Hutang akhirnya. Ya oke, kita kepepet misalnya, kepepet, gak masalah kepepet. Tapi kok kepepet kita hutang setelah punya rezeki, bukan kok mengembalikan. Tapi itu tadi, beli wajan, beli sutil, beli kompor gas yang baru, beli, Masya Allah. Kadang itu yang stainless steel, stainless. Nah itulah pokoknya. Yang sudah stainless, terus wajannya yang anti lengket dan seterusnya. Yang pakai wajan biasa emang kenapa? Yang penting bisa gorengan kan. Nah begitu maksudnya itu. Nah jadi problemnya di situ itu, problemnya di situ. Nah kita itu kurang bersabar terhadap apa yang kita miliki. Nah kurang bersabar. Nah makanya kunci utama itu ya salah satunya kita bersyukur ya bersabar. Itu kunci hidup. Itu murni kunci hidup itu hanya 2 hal itu. Kalau kita perjalanan hidup kita itu pengen tenang, bersabar dan bersyukur. Nah, kita dikasih istri cantik ya bersyukur. Kalau dikasih istri yang gak terlalu jelek, gak terlalu cantik, itu kita bersabar. Nah, atau kalau semisal kita dikasih istri soleha, maka kemudian kita harus bersyukur. Tapi kok tidak terlalu soleha, maka kita harus bersabar. Itu memang kayak gitu, harus begitu. Nah, kita harus bersyukur dengan segala apa adanya, begitu kira-kira. Nah, bersabar. Nah, harus bersabar. Di setiap kesabaran itu pasti ada hikmah tersendiri. Nah, ya kalau semisal punya istri cantik semisal, kita kan khawatir juga kan, ketar-ketir kan. Semisal ditinggal, semisal dipandang saja kan kita mikir gitu ya, khawatir kenapa kan begitu. Tapi kalau kok istrinya pas-pasan begitu ya maksudnya. Ditinggal di terminal Mojokerto aman-aman saja jam 12 malam insya Allah itu ya.
Sudah tampilannya itu kayak Mike Tyson begitu ya. Mendekat saja orang itu mikir gitu kira-kira. Sekali tinju langsung geblak langsung. Nah itu bagian dari harus bersabar konsep bersyukur. Nah jadi begitu kira-kira. Jadi hidup itu kalau pengen tenang kuncinya itu bersabar dan bersyukur. Apapun dan apa dalam kondisi apapun dan seperti apapun. Nah, cuman terkadang kebanyakan diri kita itu kadang hanya bisa bersabar, tidak bisa bersyukur, atau sebaliknya. Kadang hanya bisa bersyukur tapi tidak bisa bersabar. Semacam itu. Qala Syarqawi yarhamullah, qala berkata Syekh Syarqawi, yarhamullah semoga Allah memberikan rahmat kepada Syekh Syarqawi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Mau tanya, Tan? Kayaknya sama-sama banyak masalah Bu kayaknya Bu. Kalau dikasih pertanyaan malah tambah bingung saya. Kalau jenengan curhat saya mau curhat balik sebenarnya. Baik, atau kita cukupkan dulu untuk hari ini. Cukupkan dulu nggak? Mungkin lain waktu kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya Mas Anwar ntar. Ya. Coba kita lihat kayak Mas Anwar ini, Masya Allah Mas Anwar ini. Hidupnya selalu tenang. Ya. Kayak air yang mengalir begitu ya. Slow. Oh. Hah? Air keruh. Jadi gitu, tenang. Karena beliau itu bersabar dan bersyukur. Nah itulah beliau. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT masih diberikan umur panjang. Semoga juga setiap minggunya kita diberikan umur panjang dan berikan kebermanfaatan dan barokah dalam hidup ini. Sekarang 1 Muharram ya. Besok. Oh, malam ini ya, malam 1 malam. Ini catatan amal berarti ya. Kita catat dulu amal saya berapa ya kira-kira. Kayaknya lebih banyak keburukannya daripada kebaikan. Yang saya harap cuma adalah rahmatnya Allah SWT dalam hidup itu. Yang jelas untuk terlalu pede atau pede bahkan untuk pede masuk surga itu kok kayaknya tidak pantas. Percaya diri untuk masuk surga kok kayaknya saya tidak pantas sama sekali. Yang bisa dan saya harapkan hanyalah rahmat dan rahimnya Allah SWT. Yaitu kasih sayangnya Allah SWT yang melimpah pada diri saya itu saja. Nah begitu. Makanya saya paling suka baitnya siapa ilahi lastu firdaus Abu Nawas. Ilahi lastu firdausi ahla katanya. Ilahi wahai Tuhanku lastu firdausi ahla. Aku bukanlah orang yang pantas masuk surga. Ilahi lastu firdausi ahla. Terus wala aqwa ala naril jahimi. Saya tidak pantas sebagai penduduk surga dan saya juga tidak kuat masuk api neraka. Ini kan gimana coba? Saya gak pantas masuk surga, ya juga gak kuat kalau disuruh masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan ghafir dunubi. Maka berilah aku itu taubat terhadap segala dosa yang aku miliki. Nah karena dosanya itu akan menyebabkan dia itu masuk neraka. Nah maka Abu Nuwas itu ya unik ya Bang. Beliau mengatakan ilahi lastu firdausi a'la. Wahai Tuhanku, aku itu bukanlah orang yang pantas masuk surga firdaus. Wala aku ala naril jahimi, dan aku juga gak kuat masuk neraka yang namanya neraka jahim itu. Fahabli taubatan wa firdunubi, maka berilah aku itu ampunan terhadap dosa-dosaku. Dan kalau sudah diampuni ya pasti masuk surga, kan begitu kan maksudnya kan. Nah makanya sama, saya pun yakin bahwasanya dunubi dosa saya itu sangat miliaran bahkan ya banyak sekali bertumbukan lah istilahnya. Saya meyakini itu. Tetapi saya yang berharap adalah bagaimana Allah SWT itu mengampuni terhadap segala dosaku itu. Nah itu yang kita harapkan. Dan
Kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita bisa harapkan. Andai kita tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan itu sangat sulit, kemudian ya kita tetap selalu berusaha dan kita harus bersunudon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tetap akan memberikan rahmatnya. Dan kelak yang akan menolong kita itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semacam itu. Tetap optimis lah. Nah, kalau sudah pesimis itu repot. Nah, itu optimis saja. Optimis, insya Allah masuk surga. Tapi terlalu pede masuk surga karena amalnya, saya kira tidak. Lalu gimana? Ya optimis. Optimisnya di mana? Ya karena kita masih akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang entah caranya itu dijebar-jeburkan dulu, dikasih backlink di jahanam lah, entah apa, ya Allah alam, kan begitu. Cuman yang jelas harapan kita itu tetap masuk surga. Entah gelombang yang keberapa, kloter keberapa, wallahu alam. Nah, begitu. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyak ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.